Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Agustin. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Prodi Vokasional Informatika semester 4A. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang OSI layar dan TCP/IP. 7 OSI layar model dalam jaringan komputer. Penomoran layar dimulai dari yang paling bawah, yaitu physical layer itu pada nomor 1, data link nomor 2, network nomor 3, dan seterusnya sampai application layer itu nomor 7. Nah, ketika perangkat komputer mengirimkan data ke perangkat lain, maka data tersebut akan mengalir dari layer 7 sampai dengan layer 1. Yang terjadi pada data mulai dari layer 7 sampai 1. Dari layer 7 sampai 5, itu biasanya tidak terjadi proses yang cukup signifikan terkait konteks transmisi data. Jadi format datanya masih sama, yaitu berupa data. Nah, selanjutnya pemrosesan yang cukup signifikan itu biasanya terjadi mulai dari layer keempat. Yang terjadi pada layer keempat, biasanya data yang dalam ukuran tertentu itu akan dipotong menjadi lebih kecil-kecil lagi. Dalam artian itu dalam ukuran yang lebih kecil ya. Nah, dalam setiap potongannya biasanya akan diberi nomor urut. Setelah pemotongan diberi nomor urut, setiap data potongan tersebut itu akan diberi nama segments, jadi dia berubah. Nah, setelah itu layer transport akan diturunkan ke layer network. Pada layer network yang di atas segmen yang data segmen tadi akan dilengkapi dengan informasi tambahan pada layer network. Salah satu informasi yang paling penting itu adalah IP address atau alamat IP, baik alamat IP pengirim atau IP tujuan. Nah, ketika segmen sudah diberi informasi tambahan yang berupa alamat IP pengirim tadi atau alamat IP tujuan, data akan berubah menjadi packets. Lalu packets akan diturunkan ke layer 2, yaitu data link. Nah, pada layar kedua ini akan dilengkapi beberapa informasi tambahan lagi pada layar data link ini. Dan setelah itu nama datanya akan berubah menjadi frames. Nah, salah satu informasi penting yang akan ditambahkan pada data link adalah MAC address atau alamat fisik. Lalu frame akan diturunkan ke bawah pada layer 1, yaitu physical. Nah, data frames akan diubah bentuknya menjadi bits atau dalam format 0101. Nah, ini adalah perjalanan data dari titik sumber ke titik tujuan. Data akan dialirkan dari titik sumber sampai dengan titik tujuan. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, data akan dialirkan dari yang paling atas, yaitu pada application, sampai dengan bawah pada physical layer. Nah, setelah data diubah bentuknya tadi menjadi bits, data akan ditransmisikan melalui media jaringan hingga sampai pada sisi penerima atau titik tujuan. Selanjutnya, setelah sampai pada titik tujuan di physical layer, bits tadi akan diubah menjadi kebentuk data link layer. Nah, setelah itu dilakukan pengecekan, jika sudah valid akan diteruskan pada layer network. Nah, pada layer network ini akan dilakukan pengecekan pada IP address. Nah, jika benar, maka data akan diterima, tapi jika salah, data akan diblok atau dibuang. Lalu dinaikkan lagi ke layer transport. Segmen akan diurutkan berdasarkan nomor urut, sehingga terbentuk data yang bisa diteruskan pada layer di atasnya, hingga seterusnya. Nah, di dalam jaringan komputer, selain OSI layar, kita juga akan mengenal yang namanya TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Berbeda dengan OSI layar yang terbagi menjadi 7 layer, di dalam TCP/IP hanya mengenal 4 layer, yaitu Application Layer, Transport Layer, Internet Layer, Network Access Layer. Nah, application layer pada TCP/IP model itu mengcover 3 layer di atas dari OSI model. Jadi, application layer itu setara dengan application layer, presentation layer, dan session layer pada OSI model.
Selanjutnya ada transport layer. Transport layer itu setara dengan transport layer pada OSI model. Lalu internet layer pada TCP/IP itu setara dengan network layer pada OSI model. Selanjutnya adalah network access layer pada TCP/IP itu setara dengan dua layer bagian bawah pada OSI model, yaitu data link layer dan physical layer. Selanjutnya adalah model dan protokol. Di dalam model TCP/IP pada application layer, di dalam protokol TCP/IP kita akan mengenal yang namanya HTTP, SMTP, POP3, dan lain-lain. Selanjutnya pada transport layer kita akan mengenal yang namanya TCP dan UDP. Selanjutnya di dalam network layer pada protokol TCP/IP kita akan mengenal yang namanya IP, Internet Protocol. Selanjutnya dalam network access layer di dalam protokol TCP/IP kita akan mengenal yang namanya Ethernet, token ring, frame relay, dan lain-lain. Nah, dalam network access layer pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik, artinya mendukung hampir semua standar. Selanjutnya di dalam network layer pada lapisan ini mendukung IP yang dibutuhkan untuk pengalamatan IP address. Selanjutnya di dalam transport layer ini berfungsi untuk mencari jalur routing yang kosong untuk transmisi data. Selanjutnya di application layer, di application layer inilah sebenarnya proses kerja yang sesungguhnya itu terjadi. Sekianlah isi video penjelasan dari saya kali ini mengenai OSI layer dan TCP/IP. Jika ada kekurangan maupun salah kata, saya mohon maaf. Semoga saja video saya dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.